Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk rekan-rekan dan ibu dosen, kami dari kelompok 2 kelas RMIK 1B akan menyampaikan dua materi dalam mata kuliah biostatistik. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alia Nuraini dengan NIM 205044, Cynthia Mayang Berliana Gita 205050, Lailatul Karomah 205059, Nurwahida Ardiantri 205064, dan Pina Aulia Aisyah 205079. Mari belajar. Statistik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah data dan mencakup bagaimana mengumpulkan, menyajikan, dan mengelompokkan data untuk dianalisa dan diinterpretasikan sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kesimpulan tertentu. Statistik atau data statistik yang berupa data kuantitatif adalah data berupa angka yang memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu. Kegunaannya adalah pencapaian secara grafis dan numeris dari data amatan untuk keperluan deskripsi. Fungsi dari statistik sendiri adalah sebagai berikut. 1. Bank data menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. 2. Quality control. Alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas. 3. Analisis data, yaitu untuk suatu bentuk metode penganalisisan data. Yang keempat, pemecahan masalah. Dasar penerapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan dan membangun perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Lalu, bagaimana proses statistik? Proses statistik yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua, penyusunan data. Yang ketiga, penyajian data. Keempat, penganalisisan data. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan dan menyusun prediksi ilmiah berdasarkan data. Ruang lingkup statistik. 1. Statistik deskriptif atau deduktif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, berupa generalisasi atau inferensial. Penyajian data pada statistika deskriptif biasanya dengan membuat tabulasi penyajian dalam bentuk grafik, diagram, atau dengan menyajikan karakteristik-karakteristik dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Sebagai contoh, salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2015, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,2 juta. Februari 2016 sebesar 10,9 juta jiwa, dan Februari 2017 mencapai 11,3 juta jiwa. Statistika deskriptif pada contoh tersebut hanya menguraikan apa yang terjadi. Dua, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan penerapan metode statistik. Digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial membuat berbagai inferensi atau penarikan kesimpulan terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. 3. Statistik parametrik
Ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Jika data tidak menyebar normal, perlu dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametrik. Contoh metode statistika parametrik adalah uji Z dengan 1 atau 2 sampel, uji T dengan 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancangan percobaan one or two way, ANOVA parametric, dan lain sebagainya. Keempat, statistik non-parametrik. Statistika bebas sebaran, atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Biasanya digunakan untuk menganalisis data berjenis nominal atau ordinal. Karena data berjenis nominal atau ordinal tidak menyebar secara normal. Contoh metode statistika non-parametrik, yaitu binomial test, chi-square test, median test, dan Friedman test, dan lain sebagainya. Berdasarkan jumlah variabel, statistik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, statistika univariat, yaitu distribusi frekuensi. Yang kedua, statistik bivariat, yaitu teknik analisis statistik yang hanya melibatkan satu variabel dependen. Yang ketiga, statistika multivariat, yaitu teknik analisis statistik yang melibatkan lebih dari satu variabel dependen sekaligus. Berdasarkan ruang lingkup penggunaan statistik, statistik dimulai dari statistik sosial, kemudian statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik pertanian, dan yang terakhir statistik kesehatan. Hubungan statistik dengan metode penelitian. Statistika merupakan salah satu komponen utama dalam tahapan metode penelitian, menentukan ukuran sampel, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data, serta untuk melihat derajat ilmiahnya. Peran statistik dalam penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang karakteristik atau perilaku distribusi suatu populasi tertentu. Yang kedua, menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data atau yang sering disebut dengan teknik sampling. Yang ketiga, menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, baik melalui metode penaksiran, metode pengujian hipotesis, maupun metode analisis varians. Yang keempat, meramal keadaan suatu objek tertentu di masa mendatang, sehingga ini berguna memperkecil resiko akibat ketidakpastian yang dihadapi di masa mendatang. Yang kelima, pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif melalui statistik non-parametrik. Penyajian dan pengolahan data. Pengertian data. Secara sederhana, data merupakan catatan dari sekumpulan fakta. Jadi, data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, voting, angket, atau perhitungan langsung, serta disajikan dalam bentuk angka kuantitatif ataupun pengelompokan tertentu, atau yang sering disebut dengan kualitatif. Contoh di bawah merupakan contoh dari penyajian data. Yang pertama, contoh dari data dalam bentuk data random atau data tunggal atau data acak. Data random adalah data yang belum dikelompokkan. Contoh yang kedua, data dalam berbentuk suatu tabel. Beberapa unsur dalam tabel adalah yang pertama header, yaitu bagian teratas baris pada tabel yang merupakan unit pokok dari suatu data. Yang kedua kolom, yaitu bagian tabel secara vertikal dari atas ke bawah. Ketiga footer, yaitu baris terbawah pada tabel yang merupakan unit simpulan dari suatu data. Contoh yang ketiga yaitu diagram, yang sering kita lakukan dalam mengelompokkan suatu data. Yang pertama diagram batang, kedua diagram lingkaran, dan yang terakhir diagram garis. Pengolahan data. Bentuk penyajian data yang telah disajikan kemudian diolah oleh pembuat atau pihak yang membutuhkan informasi data. Di antara pengolahan data tersebut adalah yang pertama, nilai tertinggi, yaitu nilai yang menyatakan data tertinggi. Yang kedua, nilai terendah, yaitu nilai yang menyatakan data terendah. Yang ketiga, nilai terbanyak, yaitu nilai yang menyatakan perhitungan terhadap data dengan jumlah terbanyak.
Yang keempat, nilai paling sedikit atau tersedikit, yaitu nilai yang menyatakan perhitungan terhadap data dengan jumlah paling sedikit. Yang kelima, selisih, yaitu pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Yang keenam, rata-rata, yaitu suatu nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah keseluruhan data yang telah berurutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.